Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Sumatera Utara, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, hari ini akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari Kamis 2 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan ini, yang pertama ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Utara yang semakin intens melakukan segala cara untuk memutus rantai penularan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai Selasa 31 Maret tahun 2020 telah menaikkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi tanggap darurat untuk menekan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Ini adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengintegrasikan di dalam kaitan dengan physical distancing. Ini semua sudah terbukti bahwa mengintervensi kontak fisik dekat sesama orang dengan cara menjauhkan dalam suatu wilayah akan berkontribusi yang sangat penting di dalam kaitan menekan angka penyebaran virus COVID-19 di tempat kita masing-masing. Tentunya upaya ini harus kita padukan bersama-sama dengan upaya peningkatan kesehatan secara perorangan. Penelusuran kasus, kemudian pengujian sampel, termasuk melakukan pemeriksaan rapid test, dan disertai dengan peningkatan kapasitas perawatan di rumah sakit. Baik di rumah sakit yang telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk COVID-19 maupun rumah sakit rujukan yang telah ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan secara terus-menerus, terkoordinasi dan kemudian terpadu dengan semua sistem, ditujukan bukan hanya untuk menurunkan jumlah kematian pasien COVID-19, tetapi juga memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Kami bersyukur bahwa kepedulian masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang telah berdonasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka untuk menangani permasalahan ini secara komprehensif. Dari kasus yang kita dapatkan, kemudian menelusuri kontak erat yang ada. Ini sudah melibatkan petugas-petugas kesehatan yang terjun di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Lebih kurang 4.000 kit
untuk rapid test telah didistribusikan ke seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dan rumah-rumah sakit untuk digunakan sebagai screening awal di dalam kaitan dengan penanganan untuk menemukan kasus positif dengan tujuan memutus rantai penularannya secara cepat. Sudah banyak spesimen sampel yang dikirimkan ke laboratorium di Jakarta yang digunakan untuk menentukan status pasien dengan menggunakan pemeriksaan metode PCR. Ini akan memakan energi, memakan sumber daya manusia yang cukup banyak, dan ini terus akan kita lakukan. Komitmen kita ke depan sudah barang tentu kita akan melangkah lebih agresif lagi untuk menemukan kasus baru dan kemudian melakukan isolasi agar kemudian kita bisa memutus secara tegas rantai-rantai penularan yang lebih luas di masyarakat. Masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, alat pelindung diri juga telah didistribusikan ke rumah-rumah sakit dan ini terus akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang menjadi lini terdepan di dalam kaitan dengan perawatan pasien COVID-19. Gugus tugas pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus mempersiapkan tempat-tempat isolasi. Saat ini gugus tugas akan menyiapkan 11 tempat isolasi rumah sakit di Sumatera Utara sebagai antisipasi apabila terjadi lonjakan pasien untuk penanganan warga yang PDP ataupun yang ODP. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah mengoperasionalkan 2 rumah sakit yang siap menampung pasien-pasien PDP yang tidak tertangani di rumah sakit. Salah satunya adalah Rumah Sakit Dr. GL Tobing yang saat ini telah beroperasional secara lengkap dan sudah menangani pasien-pasien yang dirujuk dari rumah sakit penyangga di Kota Medan ataupun rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah Rumah Sakit Marta Friska. Hari ini Gubernur Sumatera Utara sudah membuka secara resmi bahwa Rumah Sakit Marta Friska Medan sudah menjadi rumah sakit rujukan kedua bagi penderita PDP COVID-19 yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kami sampaikan bahwa salah satu basis dari penanggulangan COVID-19 adalah memutus rantai penularan. Ini menjadi dasar yang paling penting dan inilah yang nanti akan menentukan sukses tidaknya kita di dalam kaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kesehatan diri kita masing-masing. Jaga diri kita masing-masing, lalu tentukan jarak kontak sosial kita dengan orang lain, setidak-tidaknya lebih dari 1,5 meter. Lindungi orang lain, jaga mereka supaya tetap sehat. Oleh karena itu, hindari untuk berkerumun, hindari tempat-tempat yang ramai. Ini saatnya kita untuk berperan secara aktif dan menentukan di dalam kaitan dengan pemutusan rantai penularan COVID-19. Lalu kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena kita pahami bahwa virus ini sangat mudah hancur manakala terkena deterjen, terkena sabun. Oleh karena itu, ini yang menjadi kunci salah satunya di dalam kaitan keberhasilan memutus rantai virus COVID-19. Mungkin kita sama sekali tidak melaksanakan kontak dekat dengan orang yang sakit. Tetapi droplet yang ditinggalkan oleh orang sakit di berbagai barang yang lazim digunakan bersama, seperti handle pintu, meja, atau pegangan pada kendaraan umum, ini sangat mungkin menjadi tempat singgah antara bagi virus corona ini. Oleh karena itu, seringkali kita tanpa tersengaja dan tanpa sepengetahuan menyentuh ini. Dan kemudian memindahkan virus ini menuju tangan kita.
Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dengan minimal 20 detik dan sesering mungkin ini menjadi salah satu kunci keberhasilan. Karena kalau tidak, maka tangan yang tercemar ini menjadi pengantar yang baik manakala kita menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata, maka transfer dari virus ini dengan cepat masuk ke dalam tubuh kita. Inilah yang selalu kami katakan, mari menjaga diri, dan menjaga orang lain. Masker tidak membunuh virusnya, tetapi masker hanya melindungi saja agar kita tidak terpapar oleh virus. Oleh karena itu, mencuci tangan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, seruan pemerintah sudah tegas, tinggal dijalankan. Imbauan pemerintah sudah cukup, tinggal dijalankan juga. Tetap berada di rumah, produktiflah di rumah, bekerjalah dari rumah, belajarlah dari rumah, dan beribadahlah sementara dari rumah. Insya Allah kalau kita sepakat dengan ini dan kita berkomitmen kuat untuk melaksanakan ini, maka rantai pemutusan bisa kita hilangkan disertai dengan kesungguhan niat dan doa kepada. Kami juga mengimbau kepada rumah-rumah sakit dan seluruh masyarakat di Sumatera Utara agar dapat memperhatikan terkait pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga terkait dengan penanganan COVID-19 ini secara baik sesuai dengan edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, limbah infeksius untuk perawatan ODP seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri yang berasal dari rumah tangga bisa dikumpulkan dan dikemas sendiri menggunakan wabah tertutup. Limbah tersebut kemudian diangkut dan dimusnahkan di tempat pengolahan limbah B3. Sementara itu, dalam upaya mengurangi timunan sampah masker, masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari. Sedangkan jika menggunakan masker sekali pakai, diharuskan untuk merobek, memotong, atau menggunting masker tersebut. Sampah masker kemudian dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan. Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah daerah, kabupaten, kota diminta untuk menyiapkan tempat sampah atau drop box khusus masker yang sudah tidak terpakai lagi di ruang-ruang publik. Masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, hingga pada hari ini Kamis 2 April tahun 2020 pukul 17, percepatan penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Penderita positif berjumlah 30 orang, di mana pemeriksaannya 25 berdasarkan hasil laboratorium dengan metode PCR dan 5 menggunakan rapid test. Dan dari 30 orang ini meninggal dunia 3 orang. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan. Hari ini berdasarkan data yang masuk ke gugus tugas berjumlah 84 orang. Berbeda dengan jumlah hari kemarin yang berjumlah 88 orang. Orang dalam pemantauan saat ini berjumlah 3.338 orang. Yang sebelumnya 2.970 orang. Dari data di atas disampaikan bahwa data orang dalam pemantauan yang melapor mengalami peningkatan 11%. Dan data pasien dalam pengawasan mengalami penurunan sebesar 4,5% dari data hari Rabu tanggal 1 April tahun 2020. Sementara pasien yang sembuh dari penderita yang dinyatakan positif sampai hari ini sedang dalam pengawasan dan tetap diisolasi.
Saudara-saudara sekalian, gambaran ini masih memberikan bukti kepada kita bahwa penularan di luar masih terus terjadi. Kontak dekat semakin diabaikan. Dan kemudian cuci tangan pakai sabun masih belum dijalankan dengan baik. Terakhir, kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap bahwa kita semua harus bisa bekerja sama. Kita harus bisa memastikan bahwa kita mampu berperan aktif di dalam kaitan ini. Mari kita lindungi orang-orang tua kita, orang-orang yang rentan karena memiliki penyakit dasar sebelumnya, agar tidak tertular karena dampaknya akan semakin berat jika terkena kepada mereka. Kita harus tetap sehat, sekali lagi jaga jarak aman kita dalam berkomunikasi, setidak-tidaknya 2 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, hindari menyentuh wajah, kemudian tetap aman dan produktif di rumah. Lakukanlah semua dengan disiplin. Kita tahu bahwa sebentar lagi Ramadan akan kita hadapi. Ya, sudah barang tentu kita rindu untuk bisa pulang kampung halaman. Namun yang lebih penting, mari kita jaga kampung halaman kita agar tetap sehat. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya tidak melakukan mudik. Kita sadari bahwa virus ini berpindah karena dibawa oleh manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia yang tidak terkendali akan menimbulkan banyak permasalahan. Saudara-saudara masyarakat Sumatera Utara, jadilah pahlawan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, lindungi tetangga Anda, lindungi bangsa Anda. Saya yakin, kami yakin, kita yakin pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Selanjutnya, para pemirsa dimanapun saat ini berada, yang sudah bergabung bersama kami, ya para jurnalis dari berbagai media, selamat sore kawan-kawan jurnalis. Jika ada yang mau ditanyakan, mohon dapat disampaikan kepada kami dengan menyebutkan nama dan medianya. Terima kasih, kami persilahkan. Izin Pak, saya Yugo dari IDN Times. Silakan Pak. Mau nanya soal data, sebenarnya berapa jumlah orang yang sudah sembuh, khususnya yang positif, yang sudah dinyatakan sembuh, dan boleh nggak didetilkan lagi, dan berapa orang yang PDP yang sembuh. Kemudian sudah berapa jumlah rapid test yang dilakukan, dan untuk persentase hasilnya seperti apa, berapa yang positif dan berapa yang negatif. Kemudian sudah tadi berbicara soal spesimen sampel, sudah berapa yang dikirimkan ke Jakarta. Kemudian untuk jumlah yang meninggal di luar yang positif, ini jumlahnya sudah berapa? Dari kemarin kita belum dapat nih Pak datanya soal itu. Nah, terakhir soal bagaimana pemenuhan soal dampak ekonomi, jaminan terhadap buruh yang di PHK atau pekerja harian seperti tukang ojek dan lainnya, ini seperti apa jaminan ekonomi dari pemerintah? Mungkin itu Pak, ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari IDN Times. Data pasien yang sudah sembuh, tadi saya sampaikan bahwa kita hanya mendata pasien yang terkonfirmasi positif. Ya, hingga hari ini kita belum menerima data pasien yang sembuh dari terkonfirmasi positif, karena saat ini seluruh penderita PDP yang dirawat positif sedang dalam dilakukan pengobatan dan isolasi di rumah sakit. Mungkin tak lama lagi kita akan mendapatkan jumlah pasien yang sembuh dari angka positif, ya, dari angka positif. Sedangkan pasien PDP yang meninggal sebelum diketahui konfirmasi positif dan negatif, kita mungkin belum bisa sampaikan karena masih terus dilakukan pelacakan dan penyelidikan epidemiologi terhadap pasien-pasien PDP itu tadi.
Selanjutnya rapid test, tadi kami sudah sampaikan bahwa saat ini gugus tugas sudah mendistribusikan lebih kurang 4.000 kit rapid test, ya 4.000 kit. Data yang masuk sama kami saat ini baru 5 orang yang terkonfirmasi positif dari rapid test, yang lain mungkin masih dalam proses. Selanjutnya spesimen-spesimen yang dikirimkan ke Jakarta, kami sudah mengirimkan jumlah spesimen lebih dari 100 spesimen. Ya, dari beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan jumlah spesimen, ya, spesimen ini hasil pemeriksaan swab yang menggunakan metode antigen PCR, tapi sampai hari ini kami belum dapat hasilnya secara cepat karena mungkin kita maklumi pemerintah pusat juga terbatas terkait pemeriksaan laboratorium. Lalu terkait dampak ekonomi sesuai dengan keputusan Presiden yang sudah ditandatangani, saat ini Gubernur Sumatera Utara sedang melakukan koordinasi yang kuat kepada lintas sektor, baik yang pemerintah Provinsi Sumatera Utara, demikian juga dengan pemerintah pusat di Jakarta terkait pelaksanaan Kepres yang telah kita dengarkan sama-sama. Oke, satu lagi. Ya, Pak, saya Pak Beni Pasaribu Pak. Ya. Dari medanbisnisdaily.com. Pak, kita mau nanya, sejauh ini berapa sudah anggaran yang kita alokasikan dalam rangka pencegahan virus corona di Sumatera Utara? Itu yang pertama. Yang kedua, dari rekening donasi yang kemarin kita buka, sejauh ini apakah memang sudah ada yang memberikan bantuan, baik secara uang ataupun mungkin dalam bentuk barang-barang atau perlengkapan APD. Yang ketiga Pak Aris, sejauh ini akan datang berapa lagi APD ke Sumatera Utara dari yang kita pesan kemarin? Dan kemudian soal rapid test juga, apakah cukup hanya di 4.000 rapid test? Apakah mungkin akan bertambah lagi? Dan tolong diuraikan penjelasannya ke daerah-daerah distribusinya seperti apa kira-kira. Terima kasih Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Beni. Ya, saat ini pemerintah pusat melalui kementerian di Jakarta sudah menyampaikan surat terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran. Ya, refocusing dan realokasi anggaran. Artinya akan ada pergeseran anggaran yang selama ini sudah disahkan untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini melalui tim ya sudah mulai melakukan koordinasi-koordinasi terkait besaran anggaran yang akan disiapkan untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Utara, dan ini sedang berlangsung. Selanjutnya, bantuan-bantuan dan donasi. Saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara banyak menerima donasi-donasi dari lembaga-lembaga di luar pemerintahan, ya, dan semua sekarang sedang didata dan dikumpulkan di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pendopo rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, yang akan kita distribusikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan sesuai data yang diantarkan kepada kami di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Terkait dengan APD, saat ini kita masih menunggu pesanan APD kita yang telah dipesan beberapa waktu yang lalu, salah satunya melalui Sritex di Solo. Dari 6.000 yang kita pesan, yang datang itu baru 2.000. Mungkin dalam waktu dekat 4.000 ini sedang dalam perjalanan. Semoga segala sesuatu yang terkait dengan pengiriman dari Solo ke Medan tidak
tidak mengalami sesuatu hal sehingga bisa segera dan cepat kita distribusikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Demikian juga rapid test. Saat ini kita sudah memesan lebih kurang 36.000 rapid test. Ya, 36.000 itu yang kita pesan melalui gugus tugas. Sementara ada lembaga-lembaga lain juga sudah menyatakan bersedia membantu dan mendonasikan rapid test kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Ya, saya rasa demikian kawan-kawan media. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti kami mohon tetap bantuannya. Bagaimana bisa masyarakat Sumatera Utara ini saat ini bisa tenang, bisa nyaman, bisa bahagia mendengarkan informasi-informasi terkait dengan COVID-19 yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sumut lawat COVID-19 bersama kita bisa. Protokol kesehatan penanganan COVID-19. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19. Atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Jika Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi 0821 6490 2482. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan? Kalau gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center 821 6490 2482. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernapasan, utamakan menghubungi call center 0821 6490 2482. Dokter adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan